Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat datang kembali dalam edisi Gema Paulus tanggal 6 November 2025 bersama saya Romo Stefan OFM. Semoga saudara-saudari dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Hari ini bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, saya kira kita semua harus mengakui bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Tidak satu pun di antara kita yang luput dari kelalaian, kesalahan, dan dosa. Hari ini Tuhan memberi kabar gembira untuk kita semua orang-orang yang berdosa. Dia memberikan melalui Injil Lukas kisah mengenai bagaimana dia berhadapan dengan orang-orang Farisi yang tidak puas atau juga merasa benar dibanding orang-orang lain yang berdosa. Mari kita melihat konteks yang mendasari bacaan Injil ini. Perikop ini dimulai dengan kritik dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat terhadap Yesus karena menerima dan makan bersama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Mereka menganggap Yesus mencemarkan dirinya. Sebagai tanggapan, Yesus menyampaikan perumpamaan ini untuk menjelaskan hati dan misi Allah. Disinilah kita bisa melihat nilai setiap individu di mata Allah. Kedua perumpamaan, domba yang hilang dan dirham yang hilang, menekankan betapa berharganya setiap individu di mata Allah, bahkan yang dianggap hilang atau berdosa oleh masyarakat. Pertama, tentang domba yang hilang. Logika dunia mungkin akan fokus pada 99 ekor yang aman. Tetapi gembala melambangkan Allah meninggalkan yang 99 untuk mencari satu ekor yang tersesat.
menunjukkan bahwa kasih Allah bersifat pribadi dan intens. Domba seringkali bodoh dan tidak berdaya. Ini melambangkan manusia yang tersesat dalam dosa dan tidak mampu kembali sendiri. Dia membutuhkan gembala untuk mencarinya. Yang kedua, dirham yang hilang. Wanita yang kehilangan 1 dirham menyapu dan mencari dengan teliti sampai menemukannya. Dirham tersebut meskipun hanya 1 keping merupakan bagian dari harta atau perhiasan yang bernilai baginya. Ini menunjukkan ketekunan dan kesungguhan Allah dalam mencari yang hilang. Inti dari perumpamaan ini adalah bahwa Allah adalah pribadi yang aktif mencari yang hilang. Misi Yesus di dunia adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang. Allah tidak menunggu kita kembali. Dia keluar dan mencari kita yang tersesat. Puncak sukacita dari perumpamaan ini adalah pertobatan. Saat domba ditemukan atau dirham ditemukan, ada sukacita besar. Ayat penutup kedua perumpamaan ini menegaskan, demikian juga akan ada sukacita di surga karena 1 orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena 1 orang bertobat. Ini adalah teguran bagi orang Farisi yang merasa diri benar dan tidak bersukacita atas pertobatan orang berdosa. Allah dan seisi surga bersukacita atas kembalinya setiap jiwa. Pertobatan adalah karya Allah yang membawa sukacita surgawi. Apa yang kita bisa terapkan dalam hidup kita? Baik sekali kita sebagai umat Allah yang mengambil bagian dalam misi Allah, kita jangan merasa benar sendiri. Kita diajak untuk mencontoh hati Yesus yang menerima orang berdosa daripada bersikap menghakimi atau eksklusif seperti orang Farisi. Kita juga merenungkan untuk menghargai diri kita sendiri. Sadarilah bahwa kita begitu berharga di mata Allah sehingga Dia bersedia mencari kita dengan segala dayanya. Dan tentu saja kita dipanggil oleh Tuhan untuk terlibat dalam misi itu. Kita dipanggil untuk memiliki hati yang sama dengan Gembala Agung kita, mencari dan bersukacita atas kembalinya orang-orang di sekitar kita yang telah hilang atau tersesat. Maka marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar hingga Engkau mencari kami, menemukan kami dalam kesesatan kami. Ya Tuhan, bantulah kami juga untuk menjadi seperti Engkau, untuk mencari saudara-saudara kami yang tersesat dan bersukacita karena pertobatan mereka. Doa ini kami sampaikan melalui Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.